Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Shadaqallahu 'azim wa shadaqa rasulul karim. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala hingga sekarang kita masih diberi kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita yang agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, suatu ketika Nabi Musa dikisahkan di dalam surah Al-A'raf, itu kepengen melihat Tuhan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walamma jaa'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuh. Dan tatkala Nabi Musa bermunajat di Gunung Sinai. Gunung Sinai itu tempat Nabi Musa bermunajat kepada Allah. Diterangkan juga di dalam surah At-Tin, Wat-Tini waz-Zaitun wa Turi Sinin. Nah, itu maksudnya Tuhan bersumpah demi buah tin, kemudian dijelaskan di situ Turi Sinin, Gunung Sinai, tempat Nabi Musa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Nabi Musa bermunajat, Nabi Musa mungkin lupa saking merasa dekat dengan Tuhan, agak lancang nih. Nah itu juga perilaku kita sehari-hari. Kalau kita inilah terlalu akrab, kadang lupa. Lupa menghadap ke kawan lebih, maksudnya itu. Kalau merasa dekat, karena merasa disayang Allah, Nabi Musa ngomong, Qala Rabbi arini anzur ilaik. Ya Allah, tolong tampakkan wajahmu kepadaku. Anzur ilaik, aku nak tengok engkau, aku pengen melihat engkau. Puji Tuhan, qala lan tarani. Wahai Musa, engkau tidak akan mampu melihatku. Walakin unzur ila al-jabal fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Kalau memang kau maksa pengen jengok wajah aku, cak mana aku ini, kau jengok bukit itu, jengok gunung itu. Falamma tajalla rabbuhu dikatakan qala tarani walakin unzur ila al-jabal fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Sekiranya ketika engkau melihat gunung itu, bukit itu masih tegak berdiri kokoh nancap di bumi, pasti engkau bisa melihatku. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakkan wa kharra Musa sa'iqa. Maka tatkala Nabi Musa melihat gunung itu terbelah, pecah, sehingga Nabi Musa pingsan. Jadi nengok gunung baik ciptaan Tuhan, Nabi Musa pingsan. Apalagi nak nengok tuh Tuhan, tidak akan mampu. Ada
menafsirkan pecah itu, ada yang menafsirkan yang buat Nabi Musa itu pingsan adalah karena cahaya Allah. Ada yang ngomong kebesaran Allah, ada yang ngomong memang gunung itu pecah sehingga gemetar Nabi Musa pingsan, tidak sempat tengok Allah. Falamma afaqa qala subhana tubtu ilaika wa ana minal mu'minin. Dan kalau Nabi Musa sadar dari pingsannya, Nabi Musa ngomong, ya Rabb, tubtu ilaika wa ana minal mu'minin. Aku bertobat atas perancangan ini dan aku beriman kepada Engkau. Dari kisah ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita kalau nak tengok Tuhan tak akan mungkin. Betul? Apalagi di dunia ini. Cuma apakah mungkin Allah itu menunjukkan wajahnya? Tentu tidak. Tak akan mungkin. Nabi Musa pun tak sanggup. Akan tetapi Allah beri kita dua alat. Yang pertama alat yang disebut dengan basar, yang kedua disebut dengan basirah. Apa itu basar? Basar itu penglihatan dengan dua mata kepala ini. Jadi kalau kita melihat matahari dengan mata kita, yang kita jengok matahari. Kalau kita jengok gunung dengan dua mata kita, yang kita jengok adalah gunung. Kalau kita jengok laut, yang kita jengok oleh mata kita adalah itu kalau basar namanya. Tapi ada yang kedua basirah, mata batin, melihat dengan mata hati. Kalau kita melihat matahari, oh di situ ada Allah. Adanya matahari karena Allah yang menciptakan. Oh, laut ini luas, berarti ada yang punya. Itu kan mata batin itu. Oh, gunung ini tinggi, berarti ada yang punya. Itulah rahasia salah satu Asmaul Husna itu. Ketika kita naik gunung tinggi, kadang kita lupa puji Tuhan. Ya sama, malah tinggi. Ya sama sebutan kita. Tingginya itu menunjukkan sifat Tuhan. Kalau ciptaannya baik tinggi, apalagi menciptakan muta'al, maka tinggi. Di laut ya samaan alam luasnya. Dan kalau ciptaan Tuhan sebagai luas, apalagi yang menciptakan al-wasit, maka luas. Nah, orang yang selamat itu adalah orang yang menggunakan mata batin dengan alat basar, mata kepalanya. Nah, artinya apa? Bersyukur kita kepada Allah, subuh ini Allah selalu hadir dalam hidup kita, Bapak Ibu, sehingga menggerakkan kita untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Alhamdulillah. Ini belum ya, belum masuk ke ini sebagai pembuka. Kemudian keberinya, kalau orang beriman, kalau dia main kapal, main mandau, Bapak Ibu tahu mandau? Mandau. Lagi ngocek kelapa, nior bahasa Sunda ini. Tahu-tahu terkapah di tangan. Apas. Kalau orang beriman tahu dengan hakikat itu, senyum dia. Sisi dikit tahu ha, tapi tidak mungkin hukum bapak tangan ketawa kilo kan? Nada. Karena apa? Kalau orang beriman, setiap musibah yang diberikan Allah itu melepas beban. Oh sudah siko, berarti takdir yang sudah dicatat dari mahfuz kenapak tangan selesai. Iya kan? Tersenggol dengan jatuh, misal. Ya sudah, memang diatur Tuhan galau-galau. Dapat duit, tak dapat duit, musibah, nikmat, semua sudah diatur Tuhan. Jangan beruntung, karena manusia ini gagal di iman yang keenam. Lalu ditanya Pak Rudi beriman kepada Allah, beriman Ustaz sangat yakin. Ibu beriman kepada malaikat, beriman Ustaz.
Ibu beriman kepada Quran, berimanlah tak tiap hari baca Quran. Ibu beriman kepada Nabi dan Rasul, beriman Ustaz. Ibu percaya, bapak percaya ada hari kiamat, percaya Ustaz. Ibu percaya dengan qadar dan qadar. Di mulut baik belum tentu di perilaku. Qadar dan qadar itu mempercayai kehendak dan ketentuan Tuhan. Hari ini kenian aku laju. Ada dua jalan. Satu lewat Ampera, yang kedua lewat Musimpan. Ya kan? Oleh itu lewat Ampera. Macet. Macet gitu. Berutuh. Nah, kemudian aku nak jalan ini tadi, coba jalan sana. Coba aku jalan Musimpan, mungkin tak macet. Itu tak menerima takdir namanya. Betul. Yang gerakkan kaki kita, yang menggerakkan hati kita berencana lewat Ampera, Allah. Berarti kalau betul udah terima itu. Ngapa aku tidak lewat Musimpan? Ngapa tidak lewat sininya? Nah, maka kata para ulama, dalam hidup ini jangan sering nyebut ngapo. Wong ngapo itu Tuhan. Ngapo sih yang ini? Ngapo dia baca main ini? Dulu dia baiknya ngapo. Lagawe Tuhan enggak lo? Kalau dari istri mau tauhid, tapi tugas itu tetap menasehatkan yang salah, dikasih tahu benarnya mah ini. Jangan mentang-mentang anak salah dibiarkan, tidak boleh. Sudah kita pakai syariat, tauhid yang dipakai masih juga tidak berubah. Nah, ingat kata-kata Ustaz, ada 3 orang yang membantu nasihati. Satu budak kecil. Budak kecil itu membui lah budak kita nasihatnya. Jangan nak dipegang, masih juga dipegang. Jangan nak mentu, masih juga mentu. Jangan nak main ini, masih juga. Jadi percuma wae sampai tercubit-cubit kekecil-kecil anak kecil itu percuma wae. Kalau nak sampai kemana nasihat kita tembus ke langit Tuhan, tidak bakal berubah. Namanya budak kecil. Apalagi yang nenek-nenek punya cucu besar, dititipi anak cucu terus. Budak kecil. Jadi yang susah dinasihati satu budak, yang kedua lagi jatuh cinta, tak usah dinasihati. Apalagi lah kaji bu, tak usah dinasihati. Karena uang yang jatuh cinta itu artinya butuh. Tak usah kalau dengan si Siti itu keturunnya tidak bagus, uangnya jangan main mencinta lagi pula, kali lari. Nah yang ketiga, uang yang tidak mau dinasihati, uang gila. Jadi kalau ada ibu menasihati lagi tegak bantah, nah pikir-pikirlah, mungkin di antara 3 itu udah kecil dia kena do. Lagi jatuh cinta lah sudah, nah mungkin kamu gila, kalau Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitulah cara kita menstrukturkan, kalau bahasa kerennya, memanage keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tema yang disampaikan, 4 kebinasaan manusia. Sering saya sampaikan, cuman ini agak konkret dikit. Biasanya aku sampaikan lewat ceramah dekat di podium. Sekarang dikajinya, di mana 4 ini banyak orang belum tahu dan jarang sekali ustaz-ustaz menyampaikan ini. Karena ini salah satu ilmu disiplin ilmu yang hanya orang khusus mengkajinya. Kalau bahas sholat tak biasa, Pak. Ya kan? Bahas zakat, bahas puasa tak biasa, itu namanya fikih. Hukum. Bahas tauhid sudah. Nah ini tasawuf. Kebiasaan kita sehari-hari yang kalau tidak diluruskan dengan benar, tidak diperbaiki, manusia bisa binasa. Apa itu tasawuf, Ustaz? Tasawuf itu ilmu tingkah laku, baik tingkah laku zahir atau tingkah laku batin. Contoh, wong si A penjudi, betinoan ada di dia.
Segalanya dia jahat. Berpuluh-puluh tahun dia di maksiat terus, katakan nama itu ya. Tapi niat hati nak berubah malu. Nak ke masjid malu. Sebab apa? Biasanya orang yang nakal-nakal ke masjid itu bukan nakal ke masjid, dia belum siap karena ketika dia ke masjid mata orang tertuju juga. Nah, orang yang main itu dia udah galak ke masjid. Sering ku tanya supaya apa gak ada ke masjid. Masih nyambung, tidak apa-apa gak sholat masjid. Bukan, saya pengen yang ke masjid. Cuma rasanya asal aku ke masjid, suruh masjid, nih aku kan. Iya kan? Nah, orang pendosa-pendosa itu kalau nengok orang rajin sholat, rajin puasa, mereka tuh merasa hina, merasa banyak dosa. Ya Allah, kapannya anak belum baca itu? Dalam hati dia mesti membaca itu. Karena sifat manusia ini kalau sudah melakukan kesalahan pasti kesal, benar kan? Nama itu juga orang yang tenggelam dalam dosa ketika dia melihat orang yang ahli ibadah, mereka itu merasa hina, anak hinanya diri aku Tuhan, kenapa aku tidak baca sama itu, hadir ke masjid, semayang tahajud, baca Quran. Artinya merasa hina. Sebaliknya, orang yang rajin ke masjid dalam lupa diri. Semayang masjid 5 waktu, maghrib, isya, pokoknya sholat di masjid. Puasa Senin Kamis ini, asal nengok orang tak sholat, dia dosanya anak awalnya anak dia, tak benarnya perilaku dia. Sehingga melihat orang yang ahli maksiat itu jijik, yang ahli ibadah lagi. Nah, pertanyaannya, kalau dengar dua kisah ini, si kok merasa hina, si kok merasa lebih tinggi, yang mana hatinya yang sudah tercerahkan? Sebenarnya yang sadar itu siapa? Ahli maksiat? Apa yang ahli ibadah? Ahli maksiat. Maka jangan niat meremehkan orang ahli maksiat. Kalau bapak ke Mekah, kalau bapak ke Madinah, umroh pergi haji, jingok tulisan di makam Nabi itu, kalau aku sampai netes bagi batu. Tak kata kalimatnya yang masuk surga itu yang rajin sholat tahajud di dalam haji, tak kata yang sedekah bukan itu. Apa kata Nabi di tulisan kalau ke Mekah lah yang baca Arab? Syafa'ati lil kabairi min ummati. Syafaatku untukkan pertolonganku untuk pelaku-pelaku dosa besar. Jadi Allah itu lebih dekat dengan orang yang ahli maksiat yang pengen bertobat daripada orang yang ahli ibadah lupa diri, sombong diri. Makanya ada ulama namanya, mohon maaf, ini sering pelajaran Barsisah. Barsisah itu waliullah, 200 tahun beribadah kepada Allah, tahajud, baca Quran, zikir, bersedekah. Dan selama 200 tahun bersisa ini tidak pernah berbuat maksiat, dapat pangkat menjadi wali, dan matinya menyembah iblis. Nah, kenapa bisa terjadi seperti ini? Karena orang tidak paham ilmu tasawuf. Itu salah satu contoh ilmu tasawuf seperti itu. Memandang orang itu dengan pandangan apa, jangan meremehkan, kan begitu kan? Jangan pula merasa tinggi. Nah, ini yang penting. Nah, dalam kajian kita hari ini 4 kebinasaan yang menyebab manusia itu sesat, terjerumus kepada hal yang tidak bagus. Dikatakan oleh ulama, Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bil bid'ain. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Syekh Syahal, la yasiru ahadun minal abdal, tidak akan menjadi seseorang itu wali abdal. Nah, ini saya jelaskan dikit apa itu wali abdal. Wali abdal itu kalau kita mati, aku ini mati ya benar. Tapi kamu gak terima aku. Mana Ustaz Abdul mati? Tadi aku juga di pasar Tuhan semua sehat. Padahal aku sudah mati.
kalau mahdi wali abdal itu artinya pengganti. Ada yang mirip-mirip. Nah itu. Tapi kita tidak bahas masalah wali abdal di sini, bukan. Ini masalah kita yang biasa. Bahwasanya tidak akan menjadi seseorang itu kekasih Allah, orang yang disayangi Allah, illa bi arba, kecuali 4 syarat. Pertama, fisolul batni. Kalau nak selamat, sering-sering ngosong perut. Iya. Kalau nak selamat, sering-sering lapar perut. Ngapa seperti ini ulama mengkajinya? Karena asal mula kebinasaan wong sibuk mikir perut. Apalagi banyak makan. Dikit-dikit nak makan, dikit-dikit nak ngunyah, dikit-dikit nak nyemil. Semakin tua semakin jadi banyak dekat. Ya dah, bukan di sini. Tempat aku saya bingung. Aku nak ngatur kamu tidak. Kenyang. Orang yang hobi makan, cak mana dia nak memenuhi makan banyak, tentu harus banyak beras kan. Wong yang banyak makan pasti membutuhkan beras banyak, benar? Cak mana dia nak makan kalau dia ganti beras? Itu pertama. Kemudian, Bapak Ibu, orang yang banyak beras, biar banyak beras, apa yang digawe? Apa yang mesti ada? Harus banyak duit, benar tak? Apa nak beli beras mendekati duit, benar tak? Nah, kemudian orang yang mesti banyak duit, apa yang mesti ada? Harus banyak usaha, harus banyak gawe, benar tak? Nah, kata para ulama, semakin orang sibuk dengan usaha, semakin banyak usaha, semakin banyak sibuk dengan dunia, lupa lalai beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Keusahaan ini dum kaki dulu, teken berat, kaki dulu ya, kaki dulu kan masih panjang. Maksud ini, kaki kita rapat dulu, rapat. Sulit nak selamat kalau ngejarnya model itu. Kalau dalam versi motor shop, kali masih banyak kali, ya kan? Makanya khairul umur awsatuha. Sebaik-baik perkara kata Nabi tengah-tengah. Kenyangnya tidak, laparnya tidak. Karena nafsu itu kata Nabi bisa diredam dengan belapar-lapar. Kalau kita ini makan 3 kali sehari, kalau ulama tasawuf makan 3 kali sehari itu tidak jauh seperti binatang. Kalau dalam kajian tasawuf, ini menandakan apa? Kalau nak selamat banyak-banyak puasa sunnah. Nabi kalau butuh apa yang digawakan Nabi? Aisyah ada yang makan tak? Ada beras. Kata ya Rasul, dia sudah puasa hari. Puasa. Kali kalau kita masih nak utang dengan duit, memang jauh kelas kita dengan Nabi kan? Ada di sini kalau butuh puasa. Beri jauh. Apalagi betino kalau dah kata beras kata duit repet, apa dia puasa. Selamat, ya. Jadi khairul umur awsatuha. Perkara yang baik-baik itu adalah tengah-tengah kenyangnya tidak, terus lapar dan tidak. Uang yang banyak makan itu karena sebab banyak minum, atau sebaliknya, uang banyak minum karena sebab banyak makan. Uang banyak makan efeknya banyak tidur. Kalau perut lagi nyangkut padat, mulai malu. Makan balik dari kantor,
Makan jam 12, beduk lalu bunyi, ngajak kawan-kawan kolega makan pindang musirawas misalkan. Merokok lah sudah, kenyang atau gede-gede, maka kita zuhur masih lama. Kalau kita lagi redo bisa 12-an, asal lewat zuhur lewat. Bangun-bangun maghrib. Makanya taat kepada Allah, betul tak? Awal mulanya usah daripada mikir perut. Jadi jangan banyak makan, kata ulama. Ingat ya. Apa maksud jangan banyak makan itu? Makanlah sesuai dengan kebutuhan. Kalau sudah isya makan, sudah maghrib makan, maghrib jangan pulau ada mamang tukang bakso, masuk, Artinya kalau sudah makan nasi, nak bakso lagi, itu namanya bukan lagi kebutuhan, tapi keinginan. Kalau sifatnya sudah keinginan, itu namanya nafsu. Sedangkan musuh terbesar manusia adalah nafsu. Manusia binasa karena tidak bisa mengendalikan nafsu. Itu yang pertama. Hisolul batni, jangan banyak makan. Kemudian yang kedua, as-samti. As-samti itu banyak diam. Jangan banyak ngoceh. Dikatakan di sini kata Nabi, as-samtu hikmah wa qalilun fa'ilu. Diam itu banyaknya hikmahnya, tapi sedikit sekali manusia yang pacak diam. Ini dah kalau ngobrol belum kawan selesai ngomong lah ngomong aku ngomong. Semakin kita banyak berbicara, maka akan semakin mengeras hati itu. Kalau hati sudah keras, sulit untuk menerima kebenaran dan hidayah. Bukan berarti ngomong tidak boleh. Ngomong. Maka kata Nabi, kalau kau dah pacak ngomong, benar diam. Nah kalau kau pacak ngomonglah sesuai dengan apa yang diperlukan. Maka orang alim itu kata guru kami Ustaz Zahir Rahman, orang alim para ulama itu tidak akan berbicara kecuali dua hal. Satu, apabila ditanya. Yang kedua, apabila diminta. Selebihnya dosa ngomong. Ya. Jadi ibu-ibu kalau udah selamat jangan mau dengan lonceng. Mulai kalau tunggu besti itu ya siapa baik kata, yuk, ayo, sini dulu. Mulai panggilannya, bis, ngobrol dikit. Apa kabar anak ayu? Mulai kata siapa itu. Bukan di sini aja solehah. Lo ada pernah lupa ini nih, ya. Jangan ya. Musuh terbesar manusia itu namimah, melupa. Mohon maaf, bukan namimah, apa itu? Apa bahasa itu? Bahasa Arab. Riba. Uji mengaji Roma. Apa? Lah, gunung apa namanya tuh? Gajah depan mata, dak dijinguk. Semut di ujung seberang sana dijinguk jelas. Jadi jangan seperti itu. Kalau kita mandang orang seperti itu, mulai kata-kata tidak benar. Salamatul insan fi hifzil lisan. Keselamatan orang itu tergantung dengan lisannya. Maka Bu, kalau ada kawan ngajak ngoceh, ngajak ngobrol, diam. Iya. Tapi kalau bahasnya ilmu tentang masa depan, lanjut ya. Tapi kalau urusannya nak kantor siapa anak saya penting di luar nikah anak ini, tidak usah. Dan ada manfaat. Nama surga. Nah kalau negara masuk surga syaratnya jangan ngumpat. Memang kaki ada bab boleh ngumpat. Ada. Ngumpat lagi boleh. Kenapa itu? Suatu ketika hidup ngumpat lagi. Cuman ini salah satu petunjuk. Kalau nak bercerita curhat itu, curhatlah dengan orang yang tepat, para ulama, para kiai. Ya Rasulullah, jadi hidup. Laki aku tu pelit dia. Kenapa? Dia kalau diminta duit nak nafkah anak, beli pakaian anak, tidak tinjaunya. Boleh tak aku ambil duit tanpa sepengetahuan dia? Boleh dia Rasulullah, tapi secukupnya baik. Ngumpat lagi.
boleh kan umpan duit, tapi tidak dengan yang tepat. Dengan kiai, dengan orang yang kita rasa oh ini bisa menjaga rahasia. Ini sama-sama kita, sama jadi. Uji yang muda ibu-ibu ni, yuk aku nak curhat dengan kau. Kenapa? Bini aku, baratnya aku, yuk nanti 2 bulan dah balik. Token lah sebulan tak bisi. Anak sekolah hari tadi SPP. Kata kita itu solusi ya itu tadi. Perasaan kita, punya itu lemah kau. Nanti aku setahun dah balik. Hah? Kadang curhat dengan uang itu masalahnya lebih besar daripada kita. Maka tak perlu curhat dengan manusia. Kita kata kita tunjuk masalah, tunjuk solusi, padahal masalahnya lebih besar. Maka sebaik-baiknya bentang sejadah, ngadu dengan Tuhan, segadu-gadunya. Kedua, apa tadi? Jangan banyak ngoceh. Yang ketiga, yang sebab manusia itu binasa. Dikatakan di sini adalah kata Syekh Syahal as-sahar atau as-sahir. Kalau nak selamat banyak-banyak begadang, banyak-banyak melek mata. Bukan main gaplek, yang mulai dari bapak-bapak itu. Bukan salah. Begadang maksud aku itu bukan main gaplek, bukan mencerita politik milih siapa, bukan masalah dunia. Begadang yang dimaksud bentang sejadah sepertiga malam, baca yasin, baca tahlil, surah kahfi, berzikir, baca Quran, solat banyak-banyak. Itu maksudnya begadang itu. Begadang yang benar. Kalau para santri itu baca kitab, buat kopi, itu namanya begadang. Ya, jadi makna begadang di sini begadang yang baik. Mana caranya biar kita bisa begadang? Nah, kuncinya di pertama, jangan banyak makan. Sebab kalau kita banyak makan, sulit nian bu. Kalau orang awam ini kalau banyak makan nak beli mata ibadah, beli sekantung di mata itu. Kita jenis lemahnya hidup. Makanya kalau sudah maghrib, sudah isya, disarankan jangan makan. Sebab logikanya uang lapar, tak mungkin bisa tidur, benar tak? Uang lapar tak terpejam mata. Jadi kalau sudah isya itu makanlah sekedarnya baik. Dan niatkan bangun di sepertiga malam. Kalau belum sepul-pulnya guyur-guyur baik. Kalau sebulan itu sekali, bulan kedua 2 kali guyur. Nah, jadi orang baik itu dapat jangan instan guyur. Nah, itu yang ketiga. Adapun yang keempat, kalau nak selamat, iktizaru 'alan nas. Dunia kacau ini jangan dengan betul maksudnya. Iktizaru 'alan nas itu kata para ulama kalau nak selamat yang menyebab manusia itu binasa sering metu dari rumah. Metunya tak benar. Di mana ada kumpul di situ ada kita, di mana ada desi ngajak selfie di situ ada kita, di mana ada senam minggu pagi ya. Nenek-nenek pakai topi-topi ke depan pecah main bola-bola itu ya. 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4 ya. Nah, yang bapak-bapak di belakang itu tak tahu apa nak beloknya, apa nak tengok anu itu. Bapak-bapak itu kan di belakang biasanya kan. Oh, lincah. Yang kapolres apa namanya itu Pak? Yang tukang ajannya itu. Iya namanya. Ini instruktur. Biasanya kalau ini pensiunan kursi. Awal sudah ke masjid, yang mulai. Ini rencana ada rencana ini nih. Ya terserah kamu. Masa aku kamu tidak selamat, bukan ya kita mau rumah baik, di rumah baik, depan kacau, ajak bini. Nak model apa terserah. 1, 2, 3, musik remix pun. Wajib memakai becak ya sama dengan rumah lalu ini. Wajib kamu sehat, dosa. Maka jadi ustaz sarungnya dijingok makan dan jingok makan. Kalau tua-tua mungkin ada nafsu lagi, yang muda mungkin maksud aku tuh semakin tua 40 ke pucuk itu dia tahu 3 bulan.
Kalau kami ini kan masih lah, kan macam kami ini kan masih nafsu dan nyari video nih. Yang tua-tua banyak, orang tasbih lain, banyak. Nah, balik dari sini, cari toko tasbih, beli tasbih yang sebesar putih juli. Pak Haji Rudi, maghrib lagi bawa Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Dia baik, Subhanallah. Puji ngom, Pak Haji itu, padahal tidak. Itu hadis. Uzkurullah katsiran hatta yakunu mura'un. Sebutlah nama Allah banyak-banyak sampai orang mengira kamu itu orang yang riya. Memang pun nak jadi orang baik itu awalnya riya dulu. Jadi Pak Haji belilah. Subhanallah, kamu juga. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Dia lagi kata orang riya. Dapat untuk pertama riya dulu hari ini besok mulai. Karena nak siang itu menyebut nama Allah. Bahkan dikatakan oleh Nabi, "Uzkurullah katsiran hatta yaqulu najmun." Sebutlah nama Allah banyak-banyak sampai orang mengira kau gila. Masuk masjid, oh tadi bisa lu malah gila nyebut nama Allah daripada gila nyebut nama janda. Lu kan jangan ganti di sini di tempat aku. Allah. Kalau kita nama janda Siti, jangan singgung janda. Maksud aku tuh yang ngomong. Maksud aku tuh kan kadang sesuatu yang kita anggap benar. Ada hadisnya. Tak tahu. Karena memang beramal kalau kita orang awam tuh awalnya riya, Pak. Saya sering sampaikan kepada jemaah, di mana saya ceramah, saya sampaikan ilmu batin ini. Jangan negara ibadah gara-gara aku takut riya, biar diam baik. Tak usah bisa belis dulu. Aku lagi ngobrol dengan Pak Haji Rudi. Tahu-tahu ada orang minta sedekah Pak, sedekah 3 hari dah makan. Aku ni ngomong tadi biar kena tunjuk dia jauh dari beliau ni baik dari Pak Rudi biar hilang riya. Jadi kita baik. Pak Rudi tadi ambil dompet muat duit 100.000. Ditunjuk-tunjuknya dia. Nah, jangan tak ini beli makan. Aku tadi yang ngomong. Riya Pak Rudi. Riya, tahu lagi riya. Kira-kira yang bermanfaat itu siapa? Yang hinjuk apa yang hinjuk? Yang hinjuk apa yang hinjuk? Yang memberi manfaat itu yang hinjuk. Walaupun dia riya. Ini hinjuk lah tidak atau hinjuk. Nah paling tidak yang hinjuk tadi dia berdoa, ya Allah terima kasih semoga Bapak yang hinjuk tadi dihapus segala dosanya, dimudahkan rezekinya, diperbaiki batinnya, hilang riaknya tadi. Berkat doa yang dihinjuk. Jadi Pak itu juga berzikir, jangan malu-malu. Hijrah Pak, jangan malu-malu. Nak pakai pakaian ulama. Selain tasbih besar baru beli imam lain ke ulama. Nah, sorban itu belit-belit ke kepala sebesarnya. Tidak apa-apa, kita tidak malu. Beli sorban yang panjangnya, walaupun kita bukan ulama, tidak apa-apa. Karena pakaian orang muslim itu menjaga. Ini galak lebih senang pakai lepis, lebih senang pakai baju pendi, Adidas. Awalnya tuh masih nak berantai-rantai, apa nih? Yo, cuma nak baca buku. Lalu masih nak pakai berantai-rantai sepandai tadi. Sebab busana muslim, fashion orang muslim ini menjaga marwah kita. Contohnya apa? Kopiah yang tadi kopiah, ya, bersorban, bawa kitab ke Indomaret. Yang namanya pegawai Indomaret cantik-cantik kan Bu? Silakan Bapak mau belanja apa? Dia kan? Yang aku tadi itu tidak mikir lagi pakaian. Boleh dia minta nomor hati. Apa juga? Ya sama, kopiah bersorban Ustaz ini. Iya kan? Pasti dia minta itu. Al-Kanji Ustaz ini, biar minta nomor hati. Tapi kalau kita astagfirullahaladzim, malu dengan sorban. Nak modal betina tadi. Tidak jadi. Jadi yang pede-pede dia lah. Ya, pede-pede. Ya, nah, kamu tidak cakap
Iya. Cuman jangan pula kayak gara-gara haji, terus dari haji. Uang ini penyakit batin pula. Ku kimpang sedikit. Ada uang itu dan dipanggil haji dan oleh. Bukan di sini. Dan ini terbuktinya ini ada fakta tahun beberapa penyinggungan. Ujinya kepada sambutan acara pernikahan, sambutan berikutnya kepada Bapak Sianu. Ngambil mic dia. Aku ini kalau sambutan, nampakku tuh pasti dipanggil haji dulu katanya. Apa mama ini? Karena katanya haji zaman aku dulu susah. Jadi dia tidak dipanggil haji. Jadi jangan niat lagi sudah balik haji, ada orang manggil. Warna, terus warna itu baru persoalan kita haji kan, bersorban putih, kopiah putih. Warna, kan ini boleh warna itu. Uji kawan, kau salah, baru balik dari haji dia, salah cara manggil. Tambahin haji. Wajib. Penyakit batin itu tasawuf itu. Tasawuf ini, paham tak? Penyakit inna Allah la yanzuru ila ajsamikum wa suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak pernah menilai fisikmu, gelarmu, dan Allah menilai hatimu, kemana niatmu. Ya, Bapak Ibu hadirin dirahmati Allah sekalian, inilah salah satu uraian-uraian dari ilmu tasawuf. Pentingnya ilmu tasawuf ini. Maka kalau ada kajian di masjid jangan kurang. Di masjid-masjid itu biasanya kajian fikih ada, kajian tauhid ada, kajian tafsir ada, ngaji-ngaji ada. Cuma jarangnya di masjid itu mengkaji tasawuf. Karena apa? Yang sering celaka ini kita sesama muslim itu karena ada paham ilmu tasawuf. Walaupun karomna Bani Adam, kami muliakan keturunan Adam. Artinya orang Kristen, orang non-Muslim, kita harus memuliakan sebagai manusia. Apalagi kita sesama Muslim, kenapa kita tidak gontok-gontokan? Kita ada yang salah di batin, di tasawufnya. Jadi mulai sekarang belilah tasbih, ya, tidak usah besar-besar, atau beli yang mesti dihitung itu naik kecil, kotok, pahalanya besar, hati bersih. Kotoran-kotoran hati hilang. Insya Allah selamat dunia dan akhirat. Jadi kesimpulannya, kalau nak selamat dari kebinasaan, satu jangan banyak makan, yang kedua apa bu? Jangan banyak ngoceh, yang ketiga ada yang berdagang, yang keempat jangan banyak bergaul, jangan banyak metu kalau tidak penting. Nah mungkin ini baik, kita udah usah panjang-panjang. Kira-kira sikok atau dua sikok ini lah kalau tidak ditanyakan boleh. Kalau udah kati kita tutup. Haji tadi apa sebenarnya artinya? Kalau dipanggil haji? Ini itu tuh gawe wong Belanda itu. Wong Belanda itu yang menjunjung gelar haji itu. Wong Belanda itu khusus di Indonesia yang ada. Nabi Muhammad itu bolak-balik makanya kan dia Haji Muhammad. Ya. Nabi Ismail itu ada Hijri Ismail malah, tempat dia duduk, tempat dia bermunajat tidak disebut Nabi Haji Ismail. Itu menandakan bahwa wong inilah sudah balik pergi haji, sudah menunaikan rukun kelima. Maka biar mudah nyebutnya wa haji, mang haji, pak haji, bu haja. Adapun secara istilah haji itu menunaikan rukun iman yang kelima dengan segala syarat dan ketentuannya. Kira-kira mana? Nah itu berkenaan dengan haji. Ada lagi? Kalau saya tidak mau itu haji Pak, karena haji kan artinya sebenarnya artinya pendatang aja Pak. Ya. Tapi kan pendatang itu dia ada di Mekah, di tempat-tempat suci. Tapi kalau di Indonesia wajar nggak Pak? Ya kalau kita lihat dari sana wajar. Cuma kan ini tadi tradisi, makanya ada istilah Pak dalam kaidah usul fikih itu al-'adatul muhakkamah. Kebiasaan itu jadi hukum. Jadi kalau sudah terbiasa main, kita baca mola-molanya lagi. Kalau sudah balik dari haji pasti dipanggil
secara definisi haji itu mendatangi Mekah dan Madinah. Kalau balik nggak baca lagi, cuman karena ini tadi Pak, karena orang Belanda beli itu kan warisan. Ada lagi? Ibu-ibu, silakan Bu. Jangan deh, bapak-bapak sebelah sana? Tidak ada? Nah, ini aku senang jemaah majlis dipelayani, cerdas-cerdas dan pintar-pintar. Kalau sudah, amalkan ilmu semampu kita Bu. Kalau mampu alhamdulillah. Kalau tidak, kita gak pilih yang macam saya. Jadi kalau selama ini makan 3 piring, kurang hijab 2 piring, sepiring baik. Kalau misalnya biasanya sehari itu ngerempet terus, marahin kaki terus, kurangi. Kalau metu terus, kurangi. Kalau jarang sholat tahajud, mulai dari sekarang. Mudah-mudahan Allah selalu merahmati kita, Allah memberi petunjuk kepada kita. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma iftah alaina hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ya Allah irhamna waghfir lana warhamna ij'alna minat tawwabin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, dengan berakhirnya pembacaan doa tadi selesai sudah tausiah kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dan mudah-mudahan juga apa yang kita laksanakan pada pagi hari ini akan dicatat dengan nilai ibadah oleh Allah SWT. Amin amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sarapan dulu. Berapa